Audio Jungle. Harapan bonek pada pemain asing hingga menu latihan Aji Santoso. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebagai penggemar, bonek tak hanya mendukung Persebaya Surabaya saat berlaga, namun mereka juga kerap memberikan kritikan bagi klub idolanya. Termasuk harapan pada pemain asing agar mampu tampil lebih memuaskan lagi di laga mendatang. Hal itu disampaikan bonek setelah Persebaya Surabaya menjalani laga uji coba melawan Porda Sleman beberapa waktu lalu. Rasa cinta bonek pada tim kesayangannya ditunjukkan dengan bersikap kritis terhadap performa para pemain. Terbaru bonek mengkritik 4 pemain asing Persebaya yang dinilai belum tampil memuaskan. Bonek tak ingin para pemain asing yang kini memperkuat Persebaya bernasib seperti Arsenio Velpert asal Belanda. Arsenio Velpert tampil tidak maksimal saat membela Persebaya di Liga 1 musim lalu. Kritik bonek terhadap pemain asing Persebaya disampaikan setelah tim berjuluk Bajul Ijo itu menang 4-0 dalam laga uji coba melawan Porda Sleman pada Rabu 29 Juni 2022. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya kini telah diperkuat dengan 4 pemain asingnya yakni So Yamamoto, Haigor Vidal, Silvio Rodriguez, dan Leo Lelis. Keempatnya turut dimainkan Persebaya Surabaya pada laga uji coba kontra Porda Sleman Rabu. Di akhir laga, Persebaya Surabaya sukses melibas Porda Sleman dengan skor 4-0. Keempat gol Persebaya Surabaya berhasil dilesatkan oleh Ahmad Noviandani, Rizwan Lauhin, dan brace dari mantan wonderkid Persib Bandung, Saiful. Dari 4 gol yang dilesatkan Persebaya Surabaya ke gawang Porda Sleman, tak ada 1 gol pun berasal dari keempat pemain asing Bajul Ijo. Hal itulah yang lantas membuat para bonek mania mulai menyorot performa keempat pemain asing anyar Persebaya Surabaya. Beberapa di antaranya menyorot performa keempat pemain asing Persebaya Surabaya dengan melakukan sindiran terkait tak adanya gol yang berasal dari keempat pemain asing Persebaya Surabaya, terutama dari sang bomber Silvio Rodriguez. Akankah performa mereka sama bahkan melebihi ketiga pemain asing Persebaya Surabaya musim lalu? Atau justru malah tampil jauh di bawah harapan para bonek mania? Bonek mania memberikan pujian kepada Ahmad Noviandani dan Saiful yang dapat dilihat dari unggahan laga uji coba internal Persebaya Surabaya kontra Porda Sleman. Keduanya sukses pikat hati bonek mania dengan penampilan ngeyel, nosek, dan wani yang ditunjukkan di laga uji coba tersebut. Bahkan, tak tanggung-tanggung, para bonek mania juga tak ragu menyebut bahwa Saiful bahkan menjadi salah satu bintang Persebaya Surabaya di masa yang akan datang. Audio Jungle. Aji Santoso gembleng pemain Persebaya masalah ini selama latihan di Yogyakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya makin serius menggembleng pasukannya dalam pemusatan latihan yang digelar di Yogyakarta. Tim Bajul Ijo berharap performa Alwi, Slamet, dan kawan-kawan terus meningkat. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menegaskan selain mengasah pemain dari sisi kecepatan yang memang menjadi ciri khas pemain Persebaya, ia berharap ada kemampuan lain yang dimiliki penggawa Bajul Ijo. Yang jelas di dalam latihan saya selalu tekankan kepada seluruh pemain, masalah kecepatan pemain sudah ada peningkatan, ungkap Aji Santoso. Cuma ini lagi yang saya tekankan pada pemain, bagaimana kami bermain cepat tapi tidak cepat kehilangan bola. Ini yang menjadi PR saya untuk perbaiki ke depan, tambahnya. Catatan ini didapat Aji Santoso di Piala Presiden 2022 kemarin. Ajang turnamen pramusim itu akibat performa minor Persebaya kandas di babak fase grup setelah hanya meraih 1 poin dari 3 laga yang ia jalani. Aji juga katakan pemain harus terus diasah untuk mengantisipasi set piece lawan, di mana 2 gol yang terjadi di gawang Persebaya di Piala Presiden 2022 semuanya dari skema set piece. Pasti akan kami perbaiki, nanti juga defending set piece akan kami perbaiki supaya lebih kuat, pungkas Aji Santoso.
Program pemusatan latihan Persebaya yang digelar sejak Jumat 24 Juni 2022 lalu itu akan digelar sampai 5 Juli 2022. Tidak hanya program fisik dan taktik di lapangan, pelatih Persebaya Aji Santoso memiliki cara khusus untuk membangun chemistry pemainnya. Satu di antaranya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan di luar lapangan dan di luar program latihan. Seperti tadi malam, kami bersama tim semua keluar, makan di tempat yang berbeda, tidak selalu di hotel, itu juga merupakan salah satu untuk membangun chemistry tim. Ungkap Aji Santoso Selasa 28 Juni 2022. Kegiatan membangun chemistry pemain disebut Aji Santoso cukup penting bagi Persebaya yang musim ini banyak dihuni pemain baru yang juga mayoritas pemain muda. Musim ini Persebaya melepas 18 pemain musim lalu, termasuk 4 pemain asingnya. 4 pemain asing Persebaya musim ini, 3 diantaranya merupakan pemain yang musim pertama mentas di kompetisi tanah air. Di luar itu, Aji Santoso menyebut program peningkatan fisik dan taktik tim terus mengalami peningkatan. Masalah kecepatan pemain sudah ada peningkatan, cuma ini lagi saya tekankan pada pemain bagaimana kami bermain cepat tapi tidak cepat kehilangan bola. Ini yang menjadi PR saya untuk diperbaiki ke depan. Pungkas Aji Santoso. Audio Jungle. Kekhawatiran bonek soal keputusan Aji Santoso hentikan perburuan pemain baru Persebaya Surabaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Keputusan Aji Santoso menghentikan perburuan pemain untuk memperkuat Persebaya Surabaya jadi sorotan bonek. Bursa transfer Persebaya memang sempat jadi perhatian karena banyaknya pemain yang pindah dari Bajul Ijo. Tak heran jika kedatangan pemain baru di Persebaya Surabaya selalu dinanti. Namun baru-baru ini pelatih Persebaya, Aji Santoso memutuskan untuk menghentikan perburuan pemain baru. Hal itu tentu saja membuat bonek agak khawatir seperti tampak dalam unggahan @persebaya_fans27. Persebaya memutuskan untuk menghentikan perburuan pemain menatap Liga 1 2022-2023. Persebaya sudah memiliki total 37 pemain, namun ada 3 pemain yang akan dipinjamkan ke klub lain. Optimis target AFC dengan komposisi pemain yang ada, tulis @persebaya_fans27 dalam captionnya. Gak yakin bertahan di Liga 1 aja untuk untungan. Saya bersaing di papan tengah, saya bersaing untuk keluar dari zona degradasi. Persaingan merebutkan posisi 5 hingga 6 klasemen Liga 1 jadi semakin ketat. Sementara itu, Persebaya Surabaya sedang fokus menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. TC di kota Gudeg itu dijadwalkan berlangsung selama 2 minggu ke depan hingga awal Juli mendatang. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso punya keyakinan para pemain didikannya bakal meningkat performanya usai menjalani TC di Yogyakarta. Kami memiliki keyakinan bahwa tim kami ini cukup prospek ke depan meskipun kami banyak pemain yang baru, terang Aji Santoso. Persebaya Surabaya memutuskan menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta setelah meraih hasil mengecewakan di Piala Presiden 2022. Bajul Ijo dipastikan gagal meraih hasil maksimal di Piala Presiden 2022. Setelah gagal di Bandung, Bajul Ijo melanjutkan kiprahnya di pemusatan latihan. Menurut Aji Santoso, program pemusatan latihan selama 2 pekan berakhir 5 Juli disusun untuk memperbaiki semua catatan timnya selama Piala Presiden 2022. Akibat minimnya persiapan, Persebaya tampil kurang bagus di Piala Presiden 2022. 3 laga yang dijalani hanya mendapat 1 poin, 1 laga imbang, 2 laga sisanya menelan kekalahan. Tentunya semua aspek baik fisik, teknik, dan taktik kami benahi di sini. Kekurangan-kekurangan itu dalam pertandingan Piala Presiden akan kami evaluasi. Jelas pelatih asal Kabupaten Malang itu. Aji Santoso cukup yakin dengan kualitas pemainnya akan terus meningkat usai pemusatan latihan. Mengenai minornya penampilan beberapa pemain Persebaya di Piala Presiden 2022, Aji menilai hal itu wajar karena beberapa pemain telat gabung dengan tim. Hal yang wajar, masih mencari bentuk chemistry antar pemain, makanya dalam pemusatan latihan nanti akan saya maksimalkan, terangnya.